warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1A, Angkatan 1, Latsar CPNS Kabupaten Rokan Hilir. Jadi ini kami mau ngelakuin mini podcast tugas agenda 2 berakhlak. Oke, saya perkenalkan, nama saya Dewi Rahmayani. Saya bertugas di instansi BPKAD Kabupaten Rokan Hilir sebagai penata laporan keuangan di bidang akuntansi. Ini ada beberapa teman saya. Yang pertama ada Mbak Iis. Silakan perkenalkan dirinya, Mbak Iis. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Perkenalkan, nama saya Iis Oktama. Saya dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai penyusun kebutuhan barang inventaris. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mas Ridwan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Situmorang. Saya berasal dari instansi sekretariat daerah, tepatnya di bagian hukum, dengan menjabat sebagai penyusun bahan penyuluhan hukum. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Mbak Sri. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tunggu Sri Handayani. Jabatan saya adalah penyuluh bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih. Iya, Mas Fitra. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitra Irawan, instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk jabatannya pemeriksa penanaman modal. Terima kasih Mbak. Oke, makasih semuanya. Itulah perkenalan kami. Jadi, judul podcast kita hari ini tuh berakhlak untuk Indonesia lebih maju. Jadi pastinya teman-teman semua udah nggak asing lagi ya sebagai ASN ini dengan kata-kata berakhlak. Menurut teman-teman nih, Mbak Iis deh, apa sih berakhlak itu? Berakhlak itu merupakan core values dari ASN yang mana singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seperti itu Mbak Dewi. Oke, makasih. Jadi berakhlak itu singkatan ya dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi berakhlak itu ibaratnya pengikat kita dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari, terutama dalam pekerjaan ya. Oke, jadi aku mau bahas nih, ada artikel tentang Telkom yang jadi juara satu, juara umum The Best of Akhlak Award di tahun 2022. Menurut kalian pantas nggak sih Telkom itu dapat award? Pantas ya. Pantas. Pantas. Pantas, Ya. sangat Oke. pantas. Kalau dari segi berorientasi pelayanan dalam bentuk implementasinya, gimana nih Mbak Sri? Menurut Mbak Sri? Eh, menurut pengetahuan saya, PT Telkom itu pelayanannya cukup bagus ya. Nah, jadi itu terlihat dari pelayanan yang mereka berikan itu kan namanya adalah pelayanan berbasis pelanggan atau customer facing unit. Nah, jadi kenapa mereka itu buat satu pelayanan yang sifatnya berbasis pada customer? Tujuannya adalah agar mereka itu bisa lebih dekat sama customernya, kemudian juga bisa lebih tahu apa sebenarnya menjadi kebutuhan customer, sehingga nanti kedepannya mereka mudah untuk memenuhi kebutuhan itu, gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, makasih Mbak Sri tanggapannya. Kalau Mas Ridwan nih gimana? Nah, kalau tanggapannya dari saya mengenai implementasi orientasi pelayanan yang diberikan oleh Telkom Indonesia, itu seperti pelayanan customer facing unit ya, yang di mana itu adalah memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk menyampaikan seperti apresiasinya atau seperti hak pelanggannya dan media kontaknya yang dimilikinya. Jadi mereka seperti pihak Telkom Indonesia membuka customer service di daerah-daerah atau di unit-unit yang ada di Indonesia. Mungkin itulah seperti bentuk pelayanan mereka dari Telkom Indonesia. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima Makasih. kasih. Ya, sama-sama, Mas. Berarti ini Telkom sudah memberikan layanan yang prima ya di Indonesia. Harapannya semoga di tahun-tahun berikutnya Telkom bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya sehingga Telkom bisa semakin dipercaya di Indonesia. Lanjut nih, akuntabel. Kalau akuntabel kan itu
segi mempertanggungjawabkan ya kinerjanya. Ditunjukkan dari segi apa sih Mas Fitra? Ya, baik, makasih Mbak Dewi. Kalau akuntabel itu implementasinya pada perusahaan Telkom ini, itu yang saya ketahui yang pertama dari GCG, Good Corporate Governance. Artinya, tata kelola perusahaan Telkom itu sendiri sudah sangat baik dengan pemegang saham maupun dengan penggunanya. Dalam hal ini masyarakat. Dan yang kedua, sama-sama kita ketahui bahwa Telkom itu dia telah hadir di bursa saham dan perlu kita ketahui bersama saham Telkom itu setiap tahunnya meningkat dan untuk harga terakhir kemarin itu sekitar 397.000 harga satu sahamnya. Itu ya Mbak ya kalau untuk akuntabelnya. Jadi Telkom ini dia tidak hanya komitmen untuk akuntabel tapi juga konsisten menerapkan implementasi akuntabelnya. Oke, makasih Mas Fitra. Lanjut ya, kalau kompetensi setahu saya, aku pernah baca di artikel ya. Memang mereka ini kompeten, mereka punya program kewirausahaan, di mana mereka membina UMKM untuk mencetak pelaku usaha unggulan yang berhasil dalam ekspansi bisnis. Jadi secara nggak langsung, Telkom ini mendukung agar SDM lebih produktif dan maju, bisa memunculkan inovasi-inovasi baru untuk keberlangsungan negara di masa depan. Jadi berorientasi pelayanan sudah, akuntabel sudah, kompeten juga sudah. Lanjut yang keempat, harmonis. Kalau harmonis ini sikap yang bagaimana Mbak Iis menurut Mbak Iis sendiri? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa PT Telkom ini menggunakan harmonis ini sebagai salah satu untuk menuju kesuksesannya. Di mana harmonis ini adalah keadaan di mana suatu individu yang telah bisa hidup bersama dengan selaras dan serasi terlepas dari perbedaan yang ada di dalamnya. Kemudian implementasi dari harmonis ini yang ada di PT Telkom itu seperti membangun lingkungan kerja yang kondusif, berpikir positif, meskipun para karyawan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian para karyawan ini suka menolong orang lain selama tidak bertentangan dengan SOP perusahaan. Lanjut, karyawan PT Telkom ini menerapkan nilai harmonis dengan cara sigap memberikan pertolongan bagi pelanggan yang mengalami kesulitan. Seperti itu Mbak Dewi. Oke, jadi harmonis ini berarti sikap kita ya memang nggak bisa dipisahkan ya, apalagi di dunia kerja kita saling membutuhkan. Jadi memang harus saling menjaga sikap harmonis supaya lebih tenang. Kalau kerja nyaman, pikiran sudah pasti tenang dan nyaman, jadi pasti sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang banyak. Lanjut lagi nih, kalau loyalnya Telkom terhadap Indonesia, bagaimana Mas Ridwan? Kalau dibicarakan tentang loyal ya, pada Telkom Indonesia juga telah menanamkan nilai loyalnya kepada para pegawainya atau karyawannya agar senantiasa menjaga nama baik perusahaan dengan cara Telkom memberikan dedikasi tanpa pamrih ya, yang tidak mengumbarkan kekurangan perusahaannya di media sosial. Selain itu juga PT Telkom Indonesia berkomitmen dalam hal data ekosistem digital, yang dimana data ekosistem digital itu mengelompokkan seluruh data dalam satu tempat atau yang disebut dengan data center, tapi juga tetap berkomitmen menjaga terhubungnya atau tersambungnya konektivitas dengan mengedepankan digitalisasi yang sehat. Mungkin itu, Mbak. Oke, makasih Mas. Nah, Mbak Sri, kalau adaptif nih dari Telkom, bagaimana implementasinya, Mbak? Baik Mbak, seperti yang kita ketahui ya, bahwa teknologi komunikasi di Indonesia khususnya itu kan sudah mengalami perubahan dari masa ke masa, dari fase ke fase. Nah, kayak seperti yang pernah kita sama-sama alami mungkin ya, dulu kita menggunakan telepon yang ada kabelnya, sekarang kita sudah menggunakan telepon seluler. Nah, menanggapi perubahan zaman atau perkembangan teknologi seperti itu, PT Telkom itu berusaha untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri
salah satunya dengan meluncurkan produk-produk yang bisa mendukung kecanggihan teknologi zaman sekarang. Nah ya, salah satu contohnya misalkan dengan meluncurkan produk IndiHome ya, yang bisa menunjang kinerja kita, terutama yang menggunakan akses internet. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, makasih Mbak Sri. Kalau Mas Fitra ini bagaimana kolaboratif Telkom terhadap Indonesia? Ya, berbicara kolaboratif ya Mbak ya. Sekelas PT Telkom itu tidak mungkin tidak memiliki implementasi berakhlak yang kolaboratif. Artinya, baik itu dengan pemerintah secara regulasi maupun dengan pihak swasta lainnya sebagai pendukung implementasi kolaboratif tersebut. Dalam hal ini, Telkom memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperluas jaringan dan memberikan kemudahan bagi perumahan dan apartemen untuk penambahan jaringan, dan juga memberikan kerjasama kepada media group untuk 3 domain bisnis utamanya. Yang pertama itu konektivitas, layanan, dan jaringan. Itu Mbak, kalau yang ini yang saya ketahui tentang kolaboratif, lebih kepada implementasi yang diterapkan di Telkom. Oke, makasih Mas Fitra. Jadi ini saya bisa narik kesimpulan ya. Oke, jadi dari podcast kita ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Telkom memang layak untuk mendapatkan Akhlak Award di tahun 2022. Dilihat dari jawaban teman-teman, dari segi pelayanan mereka memang mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang fokus pada pelayanan dan ini jadi indikator penting di Telkom. Prestasi yang mereka dapatkan juga bukan dari level atasan saja, melainkan implementasi berakhlak yang dijalankan dari level atasan hingga karyawan. Harapannya semoga Telkom semakin maju, jaya, terus berkembang, dan bisa berkontribusi untuk bangsa negara tercinta kita, Indonesia. Oke, sekian dari saya selaku MC, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini, sudah mau meluangkan waktunya. Semoga podcast ini bermanfaat bagi saya, kita, semua teman-teman yang menonton. Ada pantun sedikit dari saya. Kalau ada penjual atap, tolong kami dipanggilkan. Kalau ada kata kami yang tersilap, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.